Rahayu, para sederek kinasih, kados pundi pawartanipun? Sae, sami sehat sedaya. Puji Gusti. Wonten pangibadah minggu menika kita badhe mahargya dinten Pentakosta. Senadyan kawontenan tasih mrehatosaken nanging boten dadosaken kita kendho anggen kita badhe mahargya wedakipun Roh Suci. Kanthi tema ingkang sampun kapiji inggih menika satu roh beragam karya. Saya nggih temanipun satu roh beragam karya. Sederek kinasih, wonten ing pangibadah Pentakosta wekdal menika tentu dipun damel benten kalian adat sabenipun. Awit pangibadah dipun laksanaken mawi media online. Pramila benten kalian tahun-tahun kepengker ingkang sinarengan kalian riyaya unduh-unduh. Magepaken kalian kawontenan sak mangke, sumangga kita laksanaken pahargyan Pentakosta tahun menika kanthi kebaing kabingan. Wonten ing dinten Minggu tanggal 30 setunggal Mei 2022. Satu roh beragam karya. Monggo ibadah sesarengan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, ke-50, dan merupakan hari raya terbesar kedua dalam tradisi Yahudi. Perayaannya adalah 1 hari penuh pada akhir musim petik gandum, dan merupakan saat sukacita dan syukur kepada Tuhan. Pentakosta merupakan hari ke-50 atau 7 minggu sesudah Paskah, dan oleh umat Yahudi dirayakan sebagai hari Nabi Musa menerima ke-10 perintah Allah. Hari raya ini juga merupakan peringatan bagi bangsa Israel untuk memberi perhatian khusus pada perbaikan bait suci Yerusalem. Pentakosta menjadi hari penting dalam tradisi gereja, yaitu sebagai hari kedatangan Roh Kudus atas murid-murid dan pengikut Kristus yang pertama. Roh Kudus atau penolong yang dijanjikan Yesus untuk menyatakan kebenaran melalui para muridnya, termasuk kita saat ini. Roh yang satu, yaitu Roh Kudus, tetapi membuahkan beragam karya melalui para murid dan gereja-gereja. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia bercelah, maka Injil yang Kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar. Saudara-saudara, bagi setiap kita,
yang mau mengakui dosa dan menyesalinya, lalu bertobat, maka Allah yang penuh rahmat dan kasih akan memberikan pengampunan bagi kita. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 7 dan ayat 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 7 dan ayat 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon penerangan Roh Kudus di dalam kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta, curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, agar kami memiliki semangat dan keberanian untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup dengan sesama, dan setia berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
dan dimasukkan persembahan dari orang tua dan murid untuk kegiatan umroh. Ya, halo. Dari mana? Oh, ngapain? Ini tadi Mbak nitip persembahan umroh, terus ada juga dari orang tua sama ada Yuli. Oke, nanti kita satuin aja. Nanti kita kasih ke Pak Jenis ya. Yuk. Masa Raya Paskah udah lewat, tapi rangkaiannya biasanya banyak. Gereja sepi, nggak ada kegiatan. Masri mana? Biasanya Masri juga datang, belum kelihatan juga. Masri, Hai, apa kabar Mas? Mas. Oh iya, iya. Apa kabar Masri? Baik Mas, baik. Ini lemu. Iya Mas, neng omah bermantu rumah, mantu Ini, rumah. pegang ini, pegang. Iya Mas. Kangen aku, Mas. Ya pada Mas, aku ya kangen. Ya elah, 2 bulan Ya, nggak ke gereja, nggak ke persekutuan. Masri ngapain aja? yo neng omah kadang nek bengi maca Alkitab Mas. Baca Alkitab. Nek awan yo turu wae Mas. Yakin Mas? Iya. Ketemu Masri itu, ih, gitu banget loh Mas. Karena ya jadi gini ya susah ya ngomong pakai Iya. masker ya. Kurang luas gitu ya Mas. Iya, kurang luas. Ya kalau kita, ini kan masa Raya Paskah, rangkaiannya kan sebenarnya banyak. Panjang. ya. Panjang kalau kita ngingat tahun-tahun lalu Mas. Iya, Coba habis Paskahan Paskahan. pasti ada kegiatan dan selalu ada hal-hal menarik yang dinantikan warga jemaat. Terus sering ketemu neng gereja ya Mas. Iya, nah sekarang coba 2 bulan nggak persekutuan, kangen rasanya lu Mas. Oh, meneh aku mau jalan Mas. Tenannya. Nah, Mas Ri, ini kan rangkaian masa Raya Paskah sampai Pentakosta. Nanti ada kalau tahun-tahun lalu kan ada ya unduh-unduh. Ya. Coba Mas Ri, Manual lelangan. ada lelangan. Warga membawa hasil bumi, hasil panen. Panen. Dan itu kan disusun pakai apa? Gunungan ya Mas ya. Iya. Wah itu luar biasa dan kita lelang. Wih antusias warga jemaat itu besar banget ya Mas. Tapi sekarang gimana? Iya. Ini sih gara-gara si COVID ini. Iya, Kita nggak bisa gerak ini. Tapi ya gimana ya? Tetap ada ajakan dari majelis gereja, dari gereja untuk warga tetap berbagi kan. berbagi. Tapi gimana mungkin kalau unduh-unduh yang tahun-tahun lalu seperti itu kita nggak bisa lakukan Mas. Nah, ya memang ini apa main lagi? Oh, mana ojol Mas kita Mas? Iya, iya. Ya. Ada apa Mas? Oh Mas. Gereja Kristen Jawi Jakarta. Hah? Gila Mangun. Aja Mas. Suruh nganterin sembako. Dari siapa? Dari siapa Mas? Dari Gereja Kristen Jawi Jakarta. Warga. Oh. Warga. Oh iya iya Mas. Boleh aku terima Mas? Iya. Apa tuh isinya lagi? Iya Mas. Iya, iya, iya. Ya, Ini dari warga kayaknya ya. iya. Oh ya, wes Mas. Makasih ya Mas ya. Sampaikan Iya, ke iya. warga, makasih ya Mas ya. Iya. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Kita pakai masker. Ya, iya monggo. Lagi apa meneh Mas? Terus Ini- iki Lagi jadi salah Silakan satu kalau di, warga. Salah satu warga. Iya. Ini kan Tapi tulisannya. lah disebutnya jenenge iki Mas. Enggak ada namanya tapi ada tulisannya ini. Apa?
berbagi kasih bagi sesama. Oh, ya benar Mas. Berarti warga diminta untuk Mengajak gereja mengajak untuk berbagi kasih. kasih. Nah, bisa jadi ini warga juga pengennya unduh-unduh bisa seperti ini, Mas. Wujudnya bisa seperti ini. Sembako ya Mas ya? Sembako. Oh ya. Ya wis, baiknya kita Serahkan ke gereja, kantor kita persembahkan untuk gereja. Oke. Ini perwakilan dari jemaat untuk persembahkan ke gereja. Ayo Mas, kita serahkan Mas. aja yuk. Ayo. Enggak ya Mas ya? Yuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu, 31 Mei 2020 adalah puncak dari rangkaian masa raya Paskah yang kita rayakan sebagai Hari Raya Pentakosta. Ketika kita merayakan Pentakosta di gereja kita, khususnya di ibadah pagi, apa yang muncul dalam ingatan saudara? Apa yang menjadi kenangan bagi saudara ketika beribadah di Hari Raya Pentakosta? Tadi di awal ibadah kita melihat foto-foto ketika ibadah Pentakosta di tahun-tahun yang lalu. Saya percaya saudara-saudara memiliki kenangan yang berbeda-beda. Bahkan mulai dari sehari atau beberapa hari sebelum ibadah Pentakosta. Gereja sudah ramai dengan kesibukan panitia dan orang-orang yang membantu untuk membuat gunungan. Gunungan unduh-unduh, menata ruangan, latihan menari, dan persiapan-persiapan yang lain. Di hari Minggu pagi, di hari Pentakosta, kita tahu biasanya mobil tidak bisa masuk di area parkir gereja karena ada tenda yang dipasang dan dipenuhi dengan meja-meja yang sudah siap dengan berbagai persembahan dari warga yang akan dijual. Dan kita menyebutnya sebagai basar unduh-unduh, yaitu basar dari hasil panen. Tapi karena kita di kota Jakarta sedikit sekali yang punya lahan untuk bertanam, maka panen di Jakarta adalah berbagai karya dari warga jemaat yang dipersembahkan. Baik itu berupa masakan lauk pauk atau kue, juga ada buah, sayuran mentah, bahkan hasil kerajinan tangan yang lain. Semua itu dipersembahkan kepada gereja untuk dijual. Dan hasil penjualannya sepenuhnya untuk gereja. Itu baru bagian parkiran di luar gereja, di luar gedung gereja yang kita lihat pada hari Pentakosta. Lalu kita memasuki ruang ibadah. Kita melihat kemeriahan suatu perayaan, penataan ruangan yang tidak seperti biasa. Mendengar gamelan yang mengiringi umat dalam mempersiapkan diri untuk ibadah. Para petugas ibadah dengan kostum yang tidak biasanya, berbeda dari biasanya. Saudara-saudara, gereja kita yang besar dan luas ini bukan hanya ruang ibadahnya yang besar, tapi seluruh area dari gereja ini rasanya dipenuhi dengan kesibukan setiap orang dengan tugasnya masing-masing. Sekalipun ibadah Pentakosta, ibadahnya pagi hanya satu kali, biasanya jam 8, dan itu bergabung semua, anak-anak, pra-remaja, remaja, pemuda, bersatu dalam ruang ibadah ini, tapi itu bukan berarti ruangan-ruangan lain menjadi kosong. Ruang ibadah anak, ruang ibadah pra-remaja, konsistori bawah, semua disibukkan dengan saudara-saudara kita yang merias diri, baik itu para penari, ibu-ibu dan bapak-bapak anggota majelis. Bahkan kesibukan sampai di dapur untuk menyiapkan segala kebutuhan. Saudara-saudara rasanya kangen ya,
ketika kita mengingat semua itu, ketika kita tadi melihat foto-foto, apalagi di foto itu kita lihat, oh itu ada saya yang menari di situ. Oh itu ada saya melakukan ini dan itu. Ya saudara-saudara, sekalipun ada sedikit kesalahpahaman atau ketidaknyamanan dalam perayaan itu, tapi saya percaya kita semua sukacita dalam perayaan itu. Ibadah yang dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Bahkan untuk basar unduh-unduh biasanya sudah dipersiapkan jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari. Sejak terbentuk panitia Masa Raya Paskah yang bertugas sebagai koordinator basar sudah langsung menyusun rencana. Saya tahu itu ketika rapat panitia, koordinatornya sudah menyiapkan bagaimana rencananya, apalagi kita mau Idul Fitri, ini bersamaan dengan Idul Fitri, bagaimana dengan basar. Saudara-saudara, ketika saya mengingat segala yang ada di gereja kita, menjelang dan saat perayaan Pentakosta, dengan segala kesibukan setiap orang yang mengerjakan tugasnya masing-masing, saya jadi merenung betapa luar biasanya Roh Kudus bekerja di gereja kita. Semua kita yang melakukan kesibukan di gereja, baik yang menata ruangan, pemusik, prokantor, petugas basar, perias, juru lelang, dan semuanya, termasuk umat yang beribadah. Saya percaya semua itu digerakkan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan kita semua untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi semua itu untuk satu tujuan, untuk satu pekerjaan utama, yaitu merayakan Pentakosta. Mungkin kita bertanya, dari mana kita tahu kalau itu pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengimani bahwa itu Roh Kudus yang menggerakkan? Lihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Semua melakukannya dengan sukacita. Dan semua yang dilakukan itu mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari raya Pentakosta, ruang ibadah sepi. Kalau tadi kita melihat ketika pintu dibuka, kosong. Gamelan ada, tapi tidak ada suaranya. Tadi kita hanya mendengar suara gongnya, karena tidak ada penabuhnya. Parkiran juga kosong. Tidak ada tenda, tidak ada meja-meja basar, tidak ada pelelangan. Tapi itu bukan berarti kita tidak merayakan Pentakosta. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa memberikan persembahan unduh-unduh. Itu bukan berarti kita tidak bisa memberikan panen kita tahun ini kepada Tuhan. Kita tetap bisa memberikannya dari rumah. Seperti yang kita lihat dalam video tadi. Saudara-saudara kita mulai mempersiapkannya. Bahkan anak-anak juga memberikan persembahan, lalu dikirimkan ke gereja. Persembahan unduh-unduh yang terkumpul akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui kegiatan berbagi kasih. Seperti tadi yang kita lihat di video ketika Mas Kristianto dan Mas Riono menerima persembahan warga untuk Rioyo unduh-unduh. Saudara-saudara, mengapa hari Pentakosta menjadi begitu meriah? Dalam perjanjian lama, Pentakosta dihayati sebagai perayaan umat Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu hari keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saat itu umat Israel merayakan kebaikan Tuhan dan juga memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa. Hari Pentakosta dalam perjanjian lama bersamaan dengan pesta panen
pesta panen gandum. Jadi Pentakosta dalam perjanjian lama merayakan turunnya 10 hukum Tuhan dan pesta panen. Makanya sekarang gereja-gereja ketika Pentakosta juga mengadakan rioyo unduh-unduh pesta panen. Itu Pentakosta perjanjian lama yang bersamaan dengan pesta panen. Dalam perjanjian baru, hari Pentakosta dimaknai sebagai saat pencurahan Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus. Mereka dikaruniai keberanian, keyakinan iman yang baru, juga karunia-karunia berupa kuasa ilahi, berupa mukjizat berbicara berbagai bahasa, serta berkat yang semua itu merupakan penggenapan dari Nabi Yoel. Hari dan peristiwa Pentakosta itulah yang menentukan hidup dan berkembangnya gereja hingga saat ini. Bahkan hari Pentakosta juga dijadikan sebagai hari lahirnya atau munculnya gereja-gereja. Para rasul dipanggil untuk mengarahkan hidup umat Tuhan untuk hidup dalam ketaatan kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dinantikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita dikatakan pada hari Pentakosta, dikatakan turunlah lidah-lidah api. Ini gambaran kehadiran Tuhan Allah. Karena dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan itu digambarkan seperti api. Musa tidak bisa melihat Tuhan, tapi seperti api yang terlihat. Kehadiran Tuhan sebagai Roh Kudus telah membuat para murid yang semuanya berasal dari Galilea dapat berbicara dalam segala bahasa dari orang yang ada di tempat itu. Sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi. Sekalipun orang menganggap mereka mabuk, tapi Petrus dengan tegas menyatakan tidak mungkin mereka mabuk karena masih jam 9. Ya, orang biasanya mabuk itu malam, tidak mungkin pagi apalagi jam 9. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat murid Yesus dapat berkata-kata dalam beragam bahasa. Saudara-saudara, saat ini kita merayakan Pentakosta. Bukan berarti Roh Kudus baru turun hari ini. Tetapi kita justru diingatkan bahwa Roh Kudus sudah turun dan diam dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus menggerakkan kita sekalipun harus diam di rumah dan tidak beribadah di gereja, tapi kita tetap berkarya dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan kita bisa melakukan hal yang tidak kita pikirkan, hal yang tidak pernah kita bayangkan, tapi itu terjadi. Dari roh yang satu, yaitu Roh Kudus, gereja kita digerakkan dengan banyak karya. Ibadah hari ini, sekalipun dalam bentuk online, dilakukan karena banyak orang yang bekerja. Teman-teman kita dari tim multimedia, teman-teman kita para pemusik pro kantor, dan semua itu digerakkan dari roh yang satu, yaitu Roh Kudus, dengan keragaman karya yang mereka miliki, sehingga ada ibadah ini untuk kita semua walaupun di rumah tetap dapat beribadah, tetap dapat merayakan Pentakosta. Dari mana kita tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus yang menggerakkan kita semua dalam berkarya ini. Karena semua yang melakukannya, melakukan dengan sukacita. Dan kita semua yang mengikuti ibadah ini, kita juga menerimanya dengan sukacita. Marilah kita membuka diri, agar kita terus dipakai oleh Roh Kudus untuk berkarya dengan sukacita dan mendatangkan sukacita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, hampir 3 bulan kami harus berdiam di rumah dengan segala peristiwa yang terjadi dalam rumah dan kehidupan kami. Rasa jenuh dan bosan mulai kami rasakan. Terlebih anak-anak kami yang masih kecil, yang tidak jarang merengek dan menangis karena bosan di rumah. Mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat lebih kreatif dalam mendampingi anak-anak kami untuk beraktivitas. Begitu juga dengan anak-anak kami yang harus belajar melalui online dengan segala kendala yang kami hadapi. Belum lagi masalah pekerjaan dan keuangan yang rasanya membuat kami kehilangan harapan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap memiliki iman dan pengharapan kepada janji-Mu, bahwa pandemi COVID ini akan segera berganti dengan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kecemasan yang berlebihan akan terpapar virus corona. Berikanlah ketenangan kepada mereka agar dapat menjalani kehidupan sewajarnya dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Kami mendoakan orang-orang yang tidak mau mendisiplinkan diri untuk melakukan diam di rumah, physical distancing atau jaga jarak,
tidak mengenakan masker saat keluar rumah, dan tidak rajin mencuci tangan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berfungsi untuk mencegah terpapar, bahkan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tolonglah mereka untuk dapat memahami situasi saat ini, sehingga bersedia untuk berdisiplin, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kami masih harus terus berjuang melawan virus corona, dan kami percaya bahwa kami tidak berperang sendiri, melainkan Engkau ada di pihak kami dan bersama dengan kami dalam perjuangan ini. Saat ini mulai bermunculan orang tanpa gejala yang dinyatakan terpapar tapi menolak untuk diisolasi. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk dapat membantu para medis dengan mempercayai segala tindakan yang dilakukan rumah sakit dengan dokter dan para medisnya. Kami mendoakan mereka yang dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan, bahkan para pasien dengan pengawasan. Jauhkanlah dari mereka kecemasan dan kepanikan, melainkan berikanlah ketenangan dan iman yang teguh akan kesembuhan yang Engkau berikan. Biarlah kami juga tidak memberikan stigma yang negatif terhadap mereka, tetapi justru mampu untuk memberikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap orang yang Engkau tempatkan sebagai para pejuang di garda depan. Mereka para pemimpin bangsa, orang-orang yang ada di gugus tugas, para petugas keamanan masyarakat, polisi, TNI, terlebih mereka dokter, para medis, dan yang bekerja di rumah sakit. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam terus menjalankan tugasnya. Berkati keluarga mereka yang menunggu di rumah, bahkan mungkin tidak bisa bertemu di rumah. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memberi persembahan pada Tuhan dengan ayat pengantar dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita.
Saudara-saudara yang terkasih, saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam ibadah di rumah masing-masing. Penatua kelompok akan membantu saudara untuk menyampaikan persembahan saudara ke gereja, atau saudara dapat melakukan transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Jakarta pada Bank Mandiri sesuai dengan pengumuman di akhir ibadah online ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Rioyo Undu-Undu. Jika pada tahun lalu kita dapat merayakan secara nyata dengan umat mempersembahkan hasil dari karya pekerjaannya, maka pada hari ini kita harus merayakan secara online. Namun demikian, semangat kita tetap mempersembahkan dan berbagi kepada sesama tidak boleh pudar. Saudara dapat mengirimkan persembahan undu-undu saudara ke gereja. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas berbagai bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami senantiasa mampu menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya persembahan ini dapat terus menopang pelayanan kami bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat dunia menolak karena tak percaya, saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita untuk jadi saksinya. Nyatakan semua karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatkannya dalam hidupmu, agar semua orang tahu kuasa-Nya yang ajaib. Di atas salib Yesus buktikan Dia cintakan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Terimalah Roh Kudus yang memberikan karunia untuk berkarya. Kami membuka hati bagi Roh Kudus yang menjadikan keragaman dalam karya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, haleluya.
Kita satu tetap dalam Roh Yesus Kristus. Kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Para sederek pasamuanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kinasih, mekaten adicara pahargyan pangibadah dinten riyaya Pentakosta sampun paripurna kelampahan kanthi lancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Kepareng kawula ngaturaken dumateng pasamuan GKJ Jakarta ingkang sampun nyengkuyung ing pangibadah menika, kawula ngaturaken panuwun syukur. Mirunggan dumateng para sederek sakjawinipun pasamuan GKJ Jakarta, sae menika ingkang nembe sepindah nderek ing pangibadah menika saha ingkang sampun sawetawis nderek pangibadah ing dinten-dinten Minggu saderengipun ing pangibadah online ing GKJ Jakarta. Kawula ugi ngaturaken panuwun syukur. Mugi-mugi pangibadah ing wanci menika saestu nuwuhaken kabingan dumateng Bapak Ibu para sederek sedaya. Ing wasana kita badhe mengkeraken pangibadah menika sowang-sowangan wangsul malih ing pakaryan kita piyambak-piyambak ing dinten-dinten saklajengipun. Kita sami njagi diri anggen kita netepi peranatan saking pemerintah ing swasana pandemi Covid-19 menika. Mugi Gusti tansah njagi kita sedaya. Matur nuwun. Ini kan persembahan dari warga itu sudah terkumpul ya. Nah, ini adalah wujud berbagi kasih bagi sesama. Maka gereja mendistribusikan bagi warga yang kekurangan, karena warga jemaat yang berkelebihan biarlah itu mencukupkan yang kekurangan. Di depan wis ana ojol kan Mas? Wes kita masih nggoni. Ya kita juga membantu ojol supaya bisa mendistribusikan. Oke, ayo Mas, yuk. Ayo Mas. Kontang Mas. Oh, ini apa tadi Mas? Mas ini tolong dibantu. Ini nanti disampaikan ke warga yang berhak. Ini sesuai alamat ya. Diterima. Ya mereka juga kecukupan ya Mas ya. Ini satu lagi. Bisa dua kan? Oke. Oke Mas.
Mas, nak serahkan jenengan diatur yang baik ya. Tolong disampaikan ke warga yang ya. Ada alamatnya tuh, ya dibaca. Ini ada, jelas ya. Oke. Makasih Mas ya. Mari hati-hati. Hati-hati Mas. Sehat. Yuk, makasih Mas. Yuk, Mas Wi.